Pewaris terakhir Sang Presidir. Bab 44. Kamu, Davan, adalah masa depanku. Rico dan Kania masuk ke dalam mobil. Sedikit demi sedikit, mobil membawa mereka meninggalkan area restoran. Kita mau kemana sekarang? Tanya Kania. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Aku yakin kamu akan menyukai tempat itu. Tapi jangan lama-lama, soalnya aku mau mencari sepupu aku di kota ini sebelum pulang ke kota B. Kamu punya keluarga di kota ini juga? Tanya Rico. Iya, 3 minggu yang lalu mereka kembali ke kota ini karena ayah putranya sedang dirawat di rumah sakit. Baiklah, setelah kita ke tempat itu, aku juga akan menemanimu mencari alamat keluargamu. Aku mungkin sudah sangat merepotkan Anda, Tuan Rico. Tidak apa-apa, aku malah senang membantu orang. Balas Rico tersenyum. Tidak berselang lama kemudian, mobil mereka berbelok di suatu taman dengan bermacam tanaman bunga dan juga sebuah danau indah dengan air yang terlihat begitu hijau. Indah sekali. Kania segera keluar dari dalam mobil dan melangkah ke arah danau. Apa kamu menyukainya? Tentu saja, aku sangat menyukainya. Ini adalah hasil desainku sendiri. Dulunya aku ingin menghadiahkan danau ini pada calon istriku setelah kami menikah. Tetapi sayang, semuanya harus sirna. Kenapa bisa seperti itu? Apa ada orang ketiga di antara hubungan kalian? Tidak ada. Ada kesalahpahaman di antara kami berdua. Rico sedikit menunduk. Dia tidak sanggup melanjutkan ucapannya. Ada sekitar 30 menit mereka di sana hingga keduanya kembali memasuki mobil. Apa kamu tahu alamat rumah sepupumu itu? Tanya Rico yang saat itu sedang mengemudi. Aku belum tahu. Coba aku hubungi dia dulu. Kania mengeluarkan handphonenya dan menghubungi seseorang dari dalam sana. Halo, kakak lagi di mana? Tanya Kania saat jalinan telepon mereka sudah terhubung. Kakak lagi santai sambil nonton TV. Memangnya ada apa? Kania menanyakan itu. Balas seorang perempuan dari dalam sana. Sekarang Kania ada di kota A. Ibu Dewi memberi tugas pada Kania mewakili perusahaan melakukan kunjungan kerja di kota ini. Kalau kakak tidak sibuk, boleh tidak Kania berkunjung ke rumah kakak? Hebat kamu sekarang, Kania. Boleh, nanti aku kirim alamatnya lewat pesan singkat. Terima kasih, Kak. Kalau begitu, Kania langsung ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah memutuskan jalinan telepon mereka, Kania kembali masukkan handphonenya ke dalam tas. Apa kamu sudah tahu di mana sepupu kamu itu tinggal? Tanya Rico. Belum, tapi dia janji dia akan mengirim lewat pesan singkat. Oh, balas Rico dan kembali fokus mengemudikan kendaraannya. Tidak berselang lama kemudian, kembali Kania mengeluarkan handphonenya dari dalam tas setelah mendengar ada pesan singkat yang masuk. Jalan Pahlawan nomor 1. Kania sambil membaca pesan singkat yang baru saja masuk ke dalam handphonenya. Jalan Pahlawan nomor 1? Bukankah itu rumah Abraham? Apa Tuan Rico tahu alamat ini? Tentu saja, itu adalah rumah Abraham. Sedikit raut wajah Rico berubah. Kalau Tuan Rico ada cara, baiknya aku naik taksi saja. Kania yang merasa kurang enak hati. Tidak apa-apa, santai saja. Kembali, mobil melaju menuju ke arah Jalan Pahlawan, sesuai dengan pesan singkat yang baru saja diterima oleh Kania. Tidak berselang lama kemudian, mobil mereka berhenti di depan pintu gerbang. Melihat hal itu,
Pak Satpam yang kebetulan sedang berjaga di sana segera membuka pintu buat mereka setelah melihat Riko. Riko kembali melanjutkan perjalanan hingga mereka berhenti di garasi mobil. "Apa betul ini rumahnya?" tanya Kania yang takjub melihat desain interior bangunan tersebut. "Kalau sesuai yang kamu bilang tadi, maka inilah alamatnya." "Kenapa kakak tidak pernah bilang kalau rumahnya sebesar dan semegah ini? Suami kakak pasti orang yang sangat terpandang di kota ini." Suara Kania sedikit lembut, tetapi masih bisa didengar oleh Riko dengan baik hingga membuat pria itu tersenyum melihat tingkah Kania yang sepertinya baru kali ini melihat rumah semegah ini. "Sudahlah, ayo kita temui sepupumu itu." Kania segera mengangguk dan mengikuti Riko yang memang sudah tahu keadaan kediaman Abraham sebelumnya. Belum juga mereka menginjakkan kaki di depan pintu, seorang penjaga datang menghampiri mereka. "Maaf, kalian lagi cari siapa?" tanya sang penjaga itu. "Kami lagi mencari seseorang." "Kania, siapa nama sepupu kamu itu?" "Kania, akhirnya kamu datang juga. Kakak sangat merindukanmu." Seorang perempuan cantik berlari mendekati Kania. "Kania juga rindu kakak." Keduanya saling berpelukan melepas rindu. "Kamu datang dengan siapa?" tanya Maya yang belum menyadari keberadaan Riko di sana. "Dengan Tuan Riko." "Riko? Maya? Apa kalian sudah saling kenal?" tanya Kania. "Lebih dari itu," balas Riko. Dari dalam mansion keluar dua pria menghampiri mereka. "Bibi Kania, kapan Bibi datang?" Dapan segera menyalin tangan Kania. "Baru saja sayang. Baru 3 minggu Bibi tidak melihatmu. Kamu sudah terlihat berwibawa dan juga makin tampan. Bibi bisa saja. Ayo masuk," ajak Dapan pada Kania. "Riko, kamu mau kemana?" cegah Abraham. "Aku juga mau masuk. Memangnya ada apa?" "Aku tidak mau kamu dekat-dekat lagi dengan calon istriku," rangkul Abraham pada lengan Maya. "Bram, harusnya kita berterima kasih pada Riko karena dia sudah mengantar Kania kemari. Coba kalau Riko tidak ada, mungkin Kania akan kesasar ke tempat lain. Silakan masuk Riko." "Tapi sayang, aku hanya melindungimu agar dia tidak mendekatimu." "Dengarin baik-baik," kata Maya. "Cemburu boleh, tapi jangan berlebihan." Tanpa izin dari Abraham, Riko mengikuti Kania dan Dapan masuk ke dalam. "Bram, aku sudah menetapkan hati ini untukmu. Jadi tidak akan ada yang bisa menggantikanmu lagi di hati ini." "Betulkah hanya aku yang bertahta di hatimu? Tidak ada yang lain terutama si Riko itu?" "Riko hanya masa lalu. Kamu dan Dapan adalah masa depanku." Maya berlalu meninggalkan Abraham, masuk ke dalam mansion. "Sayang, tunggu sebentar. Aku masih mau bicara denganmu." Abraham mengikuti Maya dari arah belakang. Sementara itu, Nando sudah berada di sebuah kafe yang terletak di depan jalan poros. Sepertinya pria Parubaya itu sedang menunggui seseorang. Beberapa kali dia menyalakan layar handphonenya. Siapa tahu ada pesan masuk. Tidak beberapa lama kemudian, dari arah pintu masuk, seorang perempuan Parubaya datang menghampirinya. "Sayang, ada perlu apa kamu ingin bertemu aku di sini?" ucap perempuan Parubaya itu yang tak lain adalah Melati. "Aku ingin membicarakan masalah penting denganmu. Abraham sudah tahu dengan apa yang selama ini aku lakukan pada perusahaannya." "Kenapa bisa?"
bukankah selama ini baik-baik saja? Malas Melati sedikit kaget. Entahlah, tiba-tiba dia datang ke perusahaanku bersama Leon dan Davan. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku sudah meminta bantuan Rico. Sekarang kamu minta bantuan Rikard. Jika kami bertiga bergabung, Abraham tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi kurasa kali ini, Rikard tidak bakalan mau. Tolonglah sayang, hanya ini jalan satu-satunya agar Abraham tidak bisa berbuat apa-apa pada perusahaanku. Nando memegang tangan Melati yang saat itu berada di atas meja. Tanpa mereka sadari, seorang sedang mengawasi mereka dari arah kejauhan sambil menelpon seseorang. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.